Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan informasi dari berbagai penjuru dunia yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Informasi kita awali, pemirsa. Presiden Joe Biden akhirnya mewujudkan janji kampanyenya dengan cara resmi memblokir akuisisi perusahaan baja US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Langkah ini mendapat sambutan positif dari Serikat Pekerja, namun menimbulkan pertanyaan dari kedua perusahaan yang terlibat. Presiden Joe Biden memblokir akuisisi perusahaan baja Amerika Serikat US Steel oleh Nippon Steel asal Jepang bernilai hampir 15 miliar dolar. Biden menyebut penguasaan perusahaan strategis AS oleh pihak asing memunculkan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasok AS. We have been in touch with Japan and conveyed our thoughts directly to them. This is about the need. You heard me talk about how now U.S. Steel is going to stay American-owned and American-operated. Penolakan Biden telah diungkapkan sebelumnya, tak lama setelah rencana akuisisi diumumkan akhir 2023. U.S. Steel has been an iconic American company for more than a century, and it should remain a totally American company. American-owned, American-operated by American Union Steelworkers, the best in the world. Gedung Putih tak merinci ancaman seperti apa yang ditimbulkan dari akuisisi US Steel. Berdasarkan output produksinya, Nippon Steel adalah produsen baja terbesar keempat di dunia. Sementara US Steel menempati posisi ke-27 menurut World Steel Association. Bagi mereka yang mendukung akuisisi ini, tadinya suntikan dana dari Nippon Steel diharapkan bisa membuat US Steel lebih kompetitif di pasaran yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan baja Tiongkok yang diuntungkan oleh subsidi dari pemerintah di Beijing. Tapi akuisisi ini juga ditentang Serikat Pekerja United Steelworkers yang saat Pilpres 2024 memberi dukungan kepada Joe Biden. This was clearly a political decision that President Biden had been chewing over for a long time. He is determined to demonstrate that he's going to protect American workers and particularly in the steel sector. Presiden terpilih Donald Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari juga menolak akuisisi. Analis menilai pembatalan akuisisi bisa membuat investor asing urung berinvestasi di Amerika Serikat. Bahkan investor dari sekutu dekat dan mitra dagang utama seperti Jepang. Japan is a staunch ally in the Pacific. They have prowess in shipbuilding and in manufacturing, and so we need them. And so allowing them to invest in the United States would make us stronger. Pemblokiran akuisisi US Steel hanyalah langkah proteksionis terbaru dari pemerintahan Joe Biden yang sebelumnya melipat gandakan tarif impor baja asal Tiongkok. Pemerintahan Trump mendatang telah mengancam tarif baru atas produk berbagai negara, meski sebagian analis menilai ancaman ini sekedar taktik negosiasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pejabat kontra terorisme dari Biro Penyidik Federal FBI mengungkapkan bahwa pelaku serangan tahun baru di New Orleans yang menewaskan 14 orang terinspirasi oleh kelompok ISIS dan bertindak sebagai individu. Penyidik terus menyelidiki motif pelaku serta kemungkinan kaitan antara aksi teror ini dengan peledak mobil Tesla di Las Vegas. Pengamanan ekstra tampak di Stadion Caesars Superdome di New Orleans, negara bagian Louisiana, tempat berlangsungnya pertandingan football yang sempat tertunda akibat aksi teror tahun baru sekitar 1 kilometer dari stadion. I have zero concern. I will keep my eye out, but no, I'm not concerned at all. Sekitar sehari sebelumnya, pada 1 Januari dini hari, tersangka menabrakkan mobilnya ke kerumunan orang yang baru melewatkan pergantian tahun di kawasan French Quarter. We were in the middle of the street. The truck was coming right towards us, but luckily we did see it and hear it quickly enough to get ourselves out of the street. But unfortunately, right in front of us, several others did not. Tersangka lalu melanjutkan aksinya hingga ditembak mati polisi. I didn't know it was a terrorist, but the guy ends up getting out and shooting people. Like he had ARs and bombs and all that, man. But the aftermath was really what got me, like bodies all up and down the street.
Tersangka adalah Syamsuddin Jabbar, seorang warga negara Amerika Serikat dari Texas yang merupakan veteran perang Afghanistan saat menjadi anggota Angkatan Darat AS. Sebelum serangan, Jabbar mengunggah sebuah video online yang menegaskan dukungannya bagi kelompok ISIS. What I can tell you right now is that he was 100% inspired by ISIS. And so we're digging through more of the social media, more interviews. Presiden terpilih AS Donald Trump mengecam serangan di New Orleans dalam postingan akunnya di Truth Social dan menyebutnya perbuatan keji. Sementara Presiden AS Joe Biden menggelar pertemuan dengan pejabat keamanannya. We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are, and they'll find no safe harbor here. Kepada VOA, KJRI Houston yang wilayah kerjanya mencakup New Orleans mengatakan saat ini tak ada WNI yang menjadi korban dan KJRI telah berbicara dengan beberapa warga negara Indonesia di New Orleans. Menguat sejak tahun 2014 di Irak dan Suriah, kelompok ISIS akhirnya dipukul mundur dari wilayah yang dikuasainya oleh koalisi pimpinan AS pada 2019. Tapi serangan oleh ISIS dan terinspirasi ISIS terus berlanjut. Menurut analis dari Sofan Group, ISIS kini memanfaatkan perang Israel-Hamas di Gaza untuk merekrut pelaku serangan. The current situation in Syria, where there is some extent of a power vacuum in certain areas of Syria, we'll also see ISIS likely strengthening. Penegak hukum juga menyelidiki meledaknya sebuah Cybertruck Tesla di depan Hotel Trump International di Las Vegas, juga pada hari Rabu. Pengendara Cybertruck adalah seorang anggota aktif pasukan khusus Angkatan Darat, Matthew Liversberg. Sejauh ini, penyidik federal tak melihat adanya kaitan antara aksi teror di New Orleans dengan peledakan di Las Vegas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi kita lanjut, selama lebih dari 2 dekade, seorang mantan jurnalis yang kini berprofesi sebagai seniwati telah memberikan warga Amerika Serikat kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka kepada Presiden Amerika Serikat. Cheryl Oring, sang seniwati ini mengajak masyarakat untuk mengungkapkan suara mereka melalui mesin ketik kuno dalam proyek yang dinamakan I Wish to Say. Sepatu merah dengan hak tinggi, baju setelan merah dan mesin ketik. Ini adalah Cheryl Oring dan ia punya kisah untuk diceritakan. My name is Cheryl Oring. I'm an artist and I've been going around the country with a typewriter for the past 20 years, asking people what they wish to say to the president, or in this case, to the next president. Cheryl pernah menjadi redaktur di koran New York Times. Tapi pada tahun 2004, ia memutuskan beralih untuk menyalurkan suara dan harapan warga Amerika yang ia temui melalui sebuah proyek yang ia sebut I Wish to Say. Ia juga menggelar pameran dan menulis buku, semuanya berdasarkan pesan-pesan warga yang diketik itu. So I'm playing the role of the secretary. My grandmother was a secretary, so I was inspired by her. And she was a secretary in the political science department at the University of Maryland, and always was dressed to the nines and had lots of costume jewelry and wigs that I could play with when I went to visit her. So I really loved dressing up with my grandmother's clothing and playing with all of her beautiful things. Expressing their thoughts. Proyek I Wish to Say telah berlangsung selama 20 tahun dan menjadi saksi dari 4 presiden Amerika. How would you like to start? Sometimes people start to the next president, and sometimes they use a different beginning. So that's up to you. Yeah, let's say to the next. To the next president? Should I say that? Yeah, to the next president, or to Mr. Trump, former President Trump, our next president, you know. Sometimes they need to think for a moment. I love that moment where someone's going like this, thinking, what will I say? It's such a beautiful moment. I want to say that I hope that you're able, but I feel like it really kind of brings people together to have a conversation and think about politics and the world in a more wholesome way than, on social media. Menurut Cheryl, ia menghargai kebebasan berbicara di Amerika di atas segalanya dan ia membuatnya menjadi tugasnya untuk mendokumentasikan pemikiran dan gagasan sangat berbeda dari sesama warga Amerika. Dari keingintahuan anak-anak, Dear Mr. Obama, what does it look like in the White House? Do you have a dog? Hingga desakan untuk mengingat apa yang membuat Amerika menjadi seperti sekarang.
Dear President, please don't forget what made this country great. Keep embracing diversity and support those with special needs. Hingga imbauan agar lebih manusiawi. Hello, Mr. President. As a teacher, I sometimes admit to my students when I have made a mistake. I have found that they respect me more when I'm honest like this. Perhaps this information could be useful to you. Cheryl menyimpan setiap surat dan kartu pos yang pernah ia ketik, disertai dengan foto Polaroid kecil dari para penulisnya. Salinan arsipnya ini disimpan di Universitas North Carolina. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pendapatan box office domestik Amerika Serikat sepanjang 2024 akhirnya tidak mencapai 9 miliar dolar. Menurut konsultan Comscore dan juga media hiburan Deadline, bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Namun para pelaku industri film menunjukkan sedikitnya lebih banyak optimisme memasuki 2025, seiring dengan berkurangnya dampak dari dua tantangan besar yang dihadapi perfilman dan juga televisi belakangan ini. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time, perhaps since 2019. 2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi. Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America: Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available, in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood, musim tayang baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Informasi kita lanjut. Upaya pencegahan kekerasan yang disebabkan oleh senjata api di Amerika Serikat telah diperkuat di bawah pemerintahan Joe Biden. Namun perubahan kebijakan yang signifikan diperkirakan akan terjadi setelah Presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat pada Januari ini. Hak-hak pemilik senjata akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah sebuah janji yang dibuat oleh Presiden terpilih Donald Trump yang menurutnya akan segera ditepati. In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute
that Crooked Joe shuffles his way out of the White House. Hampir 47.000 nyawa melayang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC. Presiden Joe Biden menerapkan serangkaian tindakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan jumlah tersebut. This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry. Para pendukung hak senjata mengatakan tindakan Biden melanggar hak untuk memiliki senjata yang tercantum dalam amandemen kedua Konstitusi AS. Mereka yakin Trump akan menghapusnya. We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights. Para pendukung juga berharap Trump memenuhi janjinya untuk menandatangani undang-undang membawa senjata secara tertutup. Undang-undang ini akan memfasilitasi pemegang izin untuk bepergian ke seluruh 50 negara bagian dengan senjata mereka. In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level. Putra Frank Simorelli bernama Camden yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada 2022 dengan senjata yang dibeli secara legal. Simorelli menginginkan langkah-langkah keamanan senjata seperti pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat agar tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that. The problem I have is, why does your right to have a gun overshadow my right to keep a gun out of my house? Survei Pew Research menunjukkan ada dukungan bipartisan yang luas di antara masyarakat Amerika untuk mencegah orang dengan gangguan kesehatan mental untuk membeli senjata api. Namun masyarakat Amerika tetap terbelah pada sebagian besar proposal kebijakan mengenai pengaturan senjata api. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, para pengusaha teknologi di Kenya yang sebelumnya kesulitan mengakses sumber daya, kini mendapatkan bantuan berkat adanya 6 fasilitas penyediaan infrastruktur dan pelatihan. Salah satu pusat teknologi yang dikenal dengan nama American Corner telah dibuka di Nairobi dan juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak inovasi dari kalangan muda. Upaya Kevin Apodo mendapatkan tempat untuk mengembangkan program dan keterampilan bagi bisnis konsultan sumber daya manusia selama bertahun-tahun menghadapi kendala. Menurutnya, faktor biaya adalah masalahnya. I would say it wasn't easy getting a space. Sometimes maybe you're required to rent or to pay or to go to a hotel, and that would be so expensive. Di American Corner, sebuah pusat yang dirancang untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan bagi inovator dan wirausahawan, Kevin mengatakan ia menemukan bantuan yang diperlukan. They act like resource centers, a place where I could just walk in, or I can just walk in and get maybe access to a laptop or free internet or a space to do a program if I have, you know. Ada 6 American Corner Metani yang berarti jalan dalam bahasa Swahili yang telah didirikan di Kenya, termasuk satu di layanan Perpustakaan Nasional Kenya yang dibuka awal November lalu. This past year we had an inclusive fashion grant where people got together to figure out how do you make fashion inclusive for persons living with disability, as well as we had a film FUPI grant where people were taught how to create short films in their community. Menurut para ahli, kurangnya sumber daya dan terbatasnya akses pendanaan yang dihadapi calon wirausahawan teknologi di Afrika telah membunuh banyak mimpi. Andrew Fasnage adalah Direktur Africa Tech Summit, ajang untuk menghubungkan perusahaan rintisan, korporasi, dan investor. Menurut Andrew, inisiatif untuk membantu pengusaha teknologi Kenya bisa membuahkan hasil bagi Kenya dan Amerika Serikat. If that can help bridge the USA and Africa and Kenya or Nigeria or Egypt or whichever market it is, you know, that's massive because sometimes maybe the technology transfer needs a slight partnership or an introduction. Data pemerintah menunjukkan sekitar 20% pekerja Kenya berusia di bawah 35 tahun menganggur pada akhir tahun 2022. If you teach a
a person how to fish, they can feed themselves better than give them fish. So the relationship we have with America, which goes into supporting a startup company and entrepreneurship environment and creating a structure and education system is what will answer the strategic direction that Kenya need to be. Kabupaten Mombasa, Lamu, dan Nakuru di Kenya termasuk di antara beberapa lokasi tempat American Corner didirikan. Para pejabat berharap inisiatif semacam ini akan membantu menghidupkan lebih banyak lagi inovasi kaum muda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kobaran api di Los Angeles terus meluas akibat angin kencang dan juga kebakaran besar ini tidak hanya menghanguskan hutan dan juga lahan, namun juga merusak rumah serta tempat usaha. Sejumlah warga diaspora Indonesia yang terdampak langsung terpaksa mengungsi dan menyesuaikan pekerjaan mereka. Berikut informasinya. Terus kalau di LA kan memang udah biasa banget brush fire. Jadi tuh udah kayak kebiasaan lah cek gitu loh, pakai apps sama cek-cek sosial media. Terus aku lihat temenku, dia ada post, this is view from my balcony gitu. Udah gitu, terus aku keluar rumah juga udah kelihatan di situ merah langitnya gitu loh. Mika Cahyadi tinggal di area dengan label zona 2, di mana potensi kebakaran mencapai 30 meter dan warga diharapkan untuk bersiap evakuasi. Rasa nggak tenang sih, sama udah lihat-lihat sosial media kan kayaknya udah makin gede. Gitu. Kayak temanku juga kasih tahu kalau nggak keluar sekarang, kayaknya nanti takut terjebak gitu. Kayak yang di Malibu kan orang-orang pada terjebak, yang tinggalin mobilnya rame-rame itu. Walaupun belum ada warning, jadi udah mulai evakuate juga. Sementara Dewi Rusmiati yang bekerja sebagai manajer properti di wilayah Beverly Hills memastikan keselamatan pekerjanya di kawasan sekitar titik api. Mulai dari hari Selasa itu sudah tidak ada employee sama sekali. Even kita udah meliburkan security, kita punya chicken farm, kita masih selamatkan ayam-ayam yang ada di properti. Kebakaran yang menyebar di beberapa titik di Los Angeles menyapu wilayah sekitar 117 km persegi dan mengaktifkan perintah evakuasi ke sekitar 180.000 warga, menurut pemerintah lokal. Ribuan gedung terbakar dan puluhan ribu terancam di jalur api yang meliputi Malibu hingga Santa Monica. Tak hanya rumah pesohor yang dilalap api, dari pantauan VOA, tempat tinggal dan tempat usaha sejumlah diaspora Indonesia juga jadi korban kebakaran. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Wilayah Kerja Los Angeles belum mendata jumlah WNI yang terdampak kebakaran ini. KJRI telah mengeluarkan imbauan lewat media sosial. Kami lebih menyarankan untuk memasuki shelter yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Fasilitas mereka tentunya akan lebih lengkap. Kemudian mereka bisa mendata siapa saja yang memerlukan bantuan dan juga sekaligus mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat. KJRI juga siap memfasilitasi bantuan untuk mengurus dokumen yang hilang akibat kebakaran ini. Perubahan iklim memperpanjang musim kebakaran di California. Ini diakibatkan oleh kondisi vegetasi yang secara umum menjadi lebih kering, menurut ahli manajemen penanggulangan kebakaran. Maybe a bigger grass crop because of a wetter year. On the other hand, you also have compounding drought conditions, which has been increasingly a factor across the state of California over the last few decades. Sementara cuaca ekstrim juga bisa dirasakan di tengah dan pantai timur Amerika Serikat. Badai musim dingin Blair yang mengikuti salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Riset menunjukkan perubahan iklim atau climate change meningkatkan kemungkinan udara dingin kawasan kutub utara keluar dari jalur sirkulasi dari bagian utara bumi menuju ke selatan dan membawa suhu dingin ke garis lintang yang lebih rendah seperti di kawasan Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia kali ini. Saya Deo Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja. Pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.